Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, klik like, dan isi kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran PABP. Pada KBM 2.1 ini, mari kita bersama-sama memahami makna Asmaul Husna. Sebelum itu, Bapak ingin tahu, apa kabar kalian hari ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Mari kita awali pematerian dengan membaca Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yalhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Silahkan ya, ulangi setelah Bapak pembacaan Al-Quran tersebut. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama membahas pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Al-Asma'u, nama-nama. Al-Husna, yang baik. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Paham? Kita lanjut. Di video kali ini kita akan membahas 4 nama dari Asmaul Husna. Pertama, Al-Alimu, yang artinya Maha Mengetahui. Makna dari Al-Alim atau yang Maha Mengetahui, pertama, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Anak-anak, kalian tahu gak sih perilaku apa yang mencerminkan sifat Al-Alim? Pertama, sebagai pelajar, kita harus rajin menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Kedua, kita tidak boleh merasa paling pandai, baik sesama teman ataupun kita merasa lebih pandai dari guru atau paling pandai. Ketiga, orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Kalau diibaratkan, orang berilmu itu seperti pohon padi. Semakin berisi, maka semakin merunduk. Dia semakin pintar, semakin cerdas, semakin pandai, semakin rendah hati. Faham? Mari kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabiru, yang artinya Maha Memberitahu. Maksudnya apa? Maksudnya, makna Al-Khabir atau yang Maha Memberitahu adalah melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita
kejadian, dan kisah orang-orang terdahulu. Kedua, melalui Al-Quran pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang kejadian kiamat dan kehidupan akhirat alias kehidupan setelah mati. Setelah kita masuk alam barzah, kemudian kita hari kiamat dan hidup di alam akhirat. Sampai di sini paham? Oke, mari kita lanjutkan. Anak-anak, perilaku apa sih yang mencerminkan Al-Khabir? Sebagai siswa yang mencerminkan perilaku Al-Khabir, kita harus ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Jadi, kalau ada teman yang belum paham, kita harus berbagi kepada teman tentang apa yang telah kita pahami dari ilmu tersebut. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga ada sifat as-sami'u atau as-sami' yang artinya maha mendengar. Maknanya apa? Makna as-sami' atau yang maha mendengar adalah bahwasannya pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Kedua, pendengaran Allah tidak terbatas. Dan yang ketiga, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan, bahkan di dalam hati. Jadi kalaupun kita berbisik di dalam hati, seperti saat kita berdoa untuk belajar ya, biasanya kalau offline kita sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Begitu kan? Nah, Allah tetap mendengar doa-doa kita meskipun hanya diucapkan dalam hati. Faham anak-anak? Mari kita lanjutkan ya. Anak-anak, perilaku apa sih yang mencerminkan sifat as-sami? Perilakunya yaitu kita harus mau mendengarkan orang yang sedang berbicara, terutama guru atau orang tua, seperti yang sedang kalian lakukan saat ini ya, mendengarkan Bapak membahas tentang Asmaul Husna. Silahkan kalian simak dengan baik-baik untuk mempraktekkan perilaku as-sami'. Terakhir ada sifat al-basiru atau al-basir yang artinya maha melihat. Allah maha melihat. Maknanya apa anak-anak? Coba. Makna dari al-basir atau yang maha melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu sekalipun bentuknya lembut dan kecil. Seperti apa? Seperti virus corona yang sedang melanda dunia saat ini ya. Kita nggak kelihatan. Apa itu corona? Mana? Fisiknya seperti apa? Kita nggak tahu kan, nggak melihat. Tapi Allah maha melihat. Sekalipun corona itu bentuknya kecil. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Lantas, apa saja anak-anak perilaku yang mencerminkan sifat al-basir? Pertama, kita harus melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Sebelum kita mengomentari perilaku orang lain ya, kita introspeksi diri, melihat kelebihan kekurangan diri. Alhamdulillah, pembahasan KBM 2.1 sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke pengerjaan tugas supaya kalian lebih memahami ya tentang Asmaul Husna ini. Silahkan tuliskan di buku PABP masing-masing. Pertama,
makna. Kedua, perilaku yang mencerminkan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Fotokan tugasnya, lalu kirimkan ke Google Classroom PABP dengan format tugas tertera seperti di gambar ya. Paham? Semangat anak-anak mengerjakan tugasnya ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, contohnya seperti ini ya. Sifat, makna, dan perilaku. Siap? Sebelum mengerjakan tugas, mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat ya belajarnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.